Selamat datang kembali di Saham Pintar. Kali ini kita akan membahas cara hidup makmur bersama saham. Obrolan kita kali ini akan meliputi perbandingan antara saham dengan instrumen investasi lainnya, contohnya saham dengan emas. Oke, pada artikel ini kami sudah sampaikan contoh perbandingan progressive value ya, perkembangan value dari saham dibandingkan dengan emas pada periode dari 2009 sampai 2019, sekitar periode investasinya 10 tahun. Ini diambil dari IPOT per 20 Oktober 2019. Kita mulai dari sini ya, berarti ini sekitar 20 Oktober 2009 sampai 10 tahun berikutnya itu emas naik 110%, sedangkan saham dia naik 145%. Untuk US dollar ini sebenarnya bisa dibilang investasinya orang Indonesia saja, mungkin ya, mungkin investasi bagi orang Indonesia. Karena memang dari tahun ke tahun itu nilai US dollar selalu lebih tinggi dibanding rupiah. Jadi ada selisih keuntungan ini diambil dari selisih beli dengan selisih jual sama dengan emas. Kalau tabungan ini ya deposito, kita pakai ambil apa namanya, deposito itu ya biasanya stabil dari tahun ke tahun itu di angka 1,5%, karena dia biasanya ikut suku bunga acuan Bank Indonesia yang juga selalu berubah-ubah. Tapi kalau kita pakai acuan tetap mungkin 1,5% ya, eh, selama 10 tahun cuma apa namanya, aset Anda nambah 16%, tapi kalau saham ini 145%. Dengan catatan bahwa ini adalah saham IHSG, itu adalah saham indeks harga saham gabungan ya. Jadi kayak induknya gitu loh, induk dari semua saham. Jadi kumpulan semua saham, baik saham dari BCA sampai saham dari perusahaan-perusahaan lainnya, contohnya perusahaan BUMN, perusahaan swasta yang besar, dan juga ada perusahaan swasta yang kecil. Oke, dari grafik di atas terlihat bahwa IHSG memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan emas dan dolar dalam 10 tahun terakhir. Ini sudah kita lihat ya grafiknya. Dengan skema jika pembaca membeli indeks harga saham gabungan, ini memang di Indonesia belum ada yang menjual apa namanya, skema indeks ya. Yang ada baru menjual indeks LQ45 atau indeks liquid 45 yang berisi 45 saham blue chip dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia, dan juga ada saham dengan indeks 30, itu ada yang jual baik di reksadana maupun di ETF. Tapi kalau untuk indeks IHSG belum ada. Tapi seumpamanya jika kawan-kawan beli saham, semua saham yang ada di IHSG, tanpa mikir, tanpa analisa, tanpa apa namanya, debat babi bu, itu 10 tahun sudah dapat untung 145. Oke, 45% ya. Kemudian jika kita bandingkan dengan saham per perusahaan, jadi ada saham gabungan, ada saham per perusahaan, IHSG ini sebenarnya akan sangat kecil. Kita akan lihat dari sini BRI itu bisa sampai 400%, BCA bisa sampai 541%, SMSM ini Selamat Sentosa Makmur adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif sebagai penyedia underdealnya atau suku cadang, dan ada S Hardware yang kita tahu adalah sebagai perusahaan penjual perkakas rumah tangga.
Dan ini ada di sini posisi pada buncit ternyata IHSG. Kalau kita lihat ya IHSG itu cuma ini ya, bergeraknya segini, tapi kalau kita lihat as hardware bisa seperti itu. Nah ini sudah apa namanya, kita sudah melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir ini ternyata ada saham-saham yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan emas. Memang ada resikonya saham seperti perusahaan bangkrut dan sebagainya. Tapi jika kita mengacu pada analisa berbasis risiko, kita bisa mendapatkan saham-saham yang hampir rendah risiko namun bisa mengembalikan keuntungan yang besar atau uh, return on profitnya bisa tinggi. Nah, kemudian seorang investor haruslah melakukan analisa ekonomi dan aktif mencari informasi sebelum beli saham yang diinginkannya. Mencari informasi ini bisa saja terdiri dari membaca laporan keuangannya, kemudian membaca berita tentang bagaimana cara manajemennya mengelola perusahaan. Contohnya adalah apakah hardware itu dalam beberapa tahun terakhir akan ekspansi ke tempat-tempat yang potensial untuk digarap. Kemudian juga Bank BCA kita bisa lihat inovasi-inovasi peminjaman dan inovasi-inovasi perbankan apa saja yang dilakukan oleh BCA dalam beberapa tahun terakhir. Itu kita bisa melihat capability seorang manajemen perusahaan tersebut dalam mengelola bisnisnya. Oke, jadi karena kita sudah lihat tadi hardware dan BCA selalu mengalami pattern kenaikan ya secara stabil. Kalau kita lihat ini BCA yang hijau juga patternnya naik. Ya berarti ini tandanya para investor lainnya mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah berarti kalau orang bisa dapat informasinya, banyak orang yang dapat, berarti informasi itu tersedia untuk publik ya. Berarti kita bisa lihat laporan keuangan BCA itu biasanya ada di website BEI untuk bisa mengunduh laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Kita kembali lagi ketika kita melihat keuntungan sebuah saham itu tidak hanya bisa terjadi di jangka pendek. Kalau jangka pendek ya tentu akan hanya kecil ya, tapi kita lelah lah untuk kayak memantau grafiknya, pasang alat di sana sini gitu. Kalau cuma sekali trading untung 10-20% gitu ya, itu sepertinya tidak imbang dengan rasa gelisah ketika trading saham dengan cara day trading atau dengan cara grafik chart. Ya memang ada banyak otomasi tapi tetap saja kita kayak hanya sering melihat layar terus bolak-balik ngecek rumus formula kita apakah sudah tepat atau tidak. Menurut kami itu cara yang efektif, maksudnya efektif itu bisa dikerjakan tapi kurang efisien karena nanti juga return yang ditargetkan itu akan terpotong oleh pertama pajak, kemudian kedua adalah biaya broker. Jadi dari waktu ke waktu itu keuntungan Anda bisa menyusup. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh banyak ahli statistik ekonomi saham. Jadi kalau semakin aktif untuk berdagang saham tiap waktu, itu keuntungannya akan menyusup karena adanya biaya admin dan pajak. Tapi akan beda jika Anda menjadi seorang investor yang panjang akal. Dalam hari ini adalah menjadi investor yang panjang akal itu Anda berpikir jauh ke depan. Anda menjadi seorang pemelihara. Anda menjadi benar-benar seorang investor. Ya, investor itu adalah menginvestasikan waktu dan uang Anda pada sesuatu yang Anda yakini akan sukses di masa depan.
Karena lagian toh juga seperti kita ketahui, jika sebuah saham itu berasal dari perusahaan yang profitable, meskipun tidak kita jual, kita dalam jangka beberapa waktu sekali gitu ya, ada perusahaan yang akan memberikan dividen dalam rentang waktu per satu kuartal atau per satu semester atau bahkan per tahun. Itu meskipun kita tanpa menjual saham kita, kita tetap mendapatkan arus kas atau cash flow masuk ke aset kita yang bisa kita cairkan, kita pakai gitu ya. Contohnya adalah saham tadi itu, saham tadi yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya, kemudian kita mendapatkan dividennya gitu. Bagian hasil keuntungan. Nah, dividen itu biasanya akan ditransfer ke akun bank kita. Jadi kita bisa gunakan dividen itu untuk membeli saham lagi atau untuk belanja hal-hal yang kita inginkan seperti traveling atau beli mobil gitu juga bisa dari dividen. Nah, asalkan pembaca telah yakin dengan penilaian dan analisa yang dilakukan terhadap perusahaan yang akan diinvestasikan. Jadi kembali lagi segala sesuatunya itu adalah berdasarkan proyeksi Anda sendiri, berdasarkan data yang valid dan analisa yang tekun. Namun dalam jangka pendek, saham itu seperti daun kelapa yang tertiup oleh angin, bergerak naik turun dengan mudah. Nah, ini biasa disebut dengan noise. Jadi memang dalam jangka pendek saham itu gampang naik turun. Tapi itu tidak membuat kita harus langsung buru-buru untuk menjualnya ya, tanpa tanpa melakukan analisa mendalam lagi. Contohnya seperti kita membeli toko, kemudian kita memiliki toko itu di suatu tempat yang lokasinya strategis, dan barang-barang di toko yang kita miliki itu menjual barang-barang yang ternyata disukai oleh pelanggan dalam komunitas itu atau dalam lingkungan tersebut. Nah, setiap hari selama 3 bulan berturut-turut toko dibuka, ya ibaratnya kayak kita lihat itu di dalam sebuah laporan keuangan kuartal perusahaan itu, selama beberapa tahun atau selama lebih dari 8 kuartal itu selalu memberikan keuntungan. Namun pada suatu waktu toko itu sepi dan tidak menghasilkan keuntungan, ya sama seperti apa namanya, ada suatu perusahaan tiba-tiba terdapat anomali, kenapa kok penjualannya menurun gitu. Kemudian tiba-tiba ada juga, mungkin kita bisa ibaratkan seperti laporan keuangannya masih bagus, kenapa tiba-tiba harga sahamnya turun gitu. Mungkin itu hanya aksi noise biasa, kayak ada investor yang pengen buru-buru cepat ambil untung gitu. Itu juga bisa. Tapi ternyata kalau kita lihat saham-saham dari perusahaan yang profitable, dia sempat turun, dia akan naik lagi karena memang didukung oleh performa bisnis mereka. Performa bisnis mereka ternyata dapat berkembang dan stabil. Itu akhirnya pasar akan mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, itu kita tidak harus mengikuti suasana psikologis massa ya. Jadi maksudnya kebanyakan orang jual akan mengakibatkan turun. Nah, itu kita juga nggak mungkin kayak hanya beberapa hari, beberapa minggu toko kita sepertinya sepi penjual, menurun penjualan, terus kita langsung jual toko itu. Ah, saya capek eh, pegang toko ini, saya jual ke orang lain. Tapi ternyata toko tersebut dalam 10 tahun kemudian dapat memberikan keuntungan beratus-ratus kali lipat. Ini sebenarnya kami pakai analogi toko untuk menggambarkan S hardware, karena jika bisa dilihat di sini dan di sini, ini tuh S hardware pernah mengalami masa puncak ya, hampir dia selalu naik, tapi tiba-tiba dia turun di sini dan turun juga di sini gitu. Turun di sini tuh kayak balik ke beberapa ke tahun 2012-an gitu ya di sini ya. Padahal ini sudah pertengahan 2013. Mungkin akan banyak orang yang akan makin jual gitu. Ya terus ada turun juga di sini kan. Dia sempat naik, ada orang take profit lagi, jual, ada orang gugup.
Di 2015 dia itu hampir seperti balik lagi di sini kan di beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 2012-an. Nah, terus tapi setelah ini pasar sepertinya bisa mengkoreksi dirinya. Ini kita bisa lihat di sini kenaikannya ini cukup signifikan sih kalau menurut saya di ketika sudah masuk sini. Oke. Juga sempat ada turun, tapi ketika masuk di sini tuh kenaikannya signifikan. Ya hampir kayak langsung melonjak gitu. Dan seterusnya sampai akhirnya ternyata bisa menghasilkan ribuan kali. Nah, jika Anda adalah orang yang seumpamanya Anda adalah orang yang berada di posisi ini dan hanya Anda seperti aja tidur dan tiap kuartal ngecek laporan keuangan S-Hardware, kemudian memutuskan untuk top up lagi tiap kali ada laporan keuangan karena Anda merasa prospektif bisnisnya sangat cerah, ya selamat, Anda akan kaya. Kekayaan Anda akan bertambah sebanyak 1000 kali hanya dengan tidur selama 10 tahun, ibaratnya begitu ya, tidak usah kerja, tidak usah ngapa-ngapain, Anda hanya tidur. Nah, kalau Anda merasa sedang melihat sahamnya contohnya turun hingga 10%, anggap saja pasar sedang memberikan harga diskon, yaitu adalah orang-orang yang akalnya kurang panjang, yang buru-buru jual, buru-buru take profit, sedang kasih Anda bantuan diskon, ngasih Anda harga saham bagus dengan harga murah. Nah, bukankah belanja diskon merupakan hal menyenangkan, seperti halnya ketika Anda lihat ada diskon di online shop, ada diskon di mall-mall tentang sepatu atau pakaian yang Anda sukai, tentu Anda akan membelinya. Nah, mengapa tidak Anda perlakukan pola pikir seperti itu terhadap saham? Jika Anda melihat sebuah saham harganya turun tapi valuasinya sebenarnya nilai intrinsiknya itu adalah tetap bagus yang tercermin di laporan keuangan, dan juga seperti hanya berita-berita ekspansi dan potensi-potensi pasar yang memang yakin dapat mensupport pertumbuhan perusahaan tersebut, Anda harusnya beli barang diskon yang bagus itu. Baik, kemudian setelah kita bahas soal mengapa kita harus beli dan mengapa kita harus pegang saham itu, kita akan kembali lagi soal apakah saham yang telah kita beli itu akan kita jual. Contohnya kalau di sini ketika kita sudah mendapatkan keuntungan 300%. Nah, kalau menurut Anda ini adalah saat yang tepat menjualnya, silakan Anda jual. Namun kami merasa imbal hasil berdasarkan presentase kenaikan harga saham itu tidak cocok untuk dijadikan indikator. Indikator Anda menjual, contohnya Anda sudah cuan 300%, Anda jual. Kemudian Anda dengar gosip ada perusahaan baru akan menjadi the next the next S-Hardware gitu contohnya. Kemudian ada investasi di sana karena anggapannya saya akan dapat 300% lagi nih kalau investasi di perusahaan yang potensial itu. Tapi kita juga harus berhati-hati jika kita melawan salah satu market leader ya, terutama apalagi penantangnya itu adalah perusahaan baru yang belum terbukti. Nah, itu juga kita harus bersabar sedikit untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang belum meyakinkan performanya. Karena kita juga bisa belajar dari kejadian di tahun 90-an sampai awal 2000 ketika ada bubble tech crash di stok Amerika. Itu karena banyak sekali gosip seperti halnya the next Microsoft, perusahaan-perusahaan teknologi yang hampir tiap bulan muncul
disebut sebagai the next Microsoft, the next perusahaan apa, the next IBM, the next the next Dell, macam-macam lah itu pokoknya, seperti digoreng gosipnya itu oleh media dan oleh banyak bandar-bandar di Amerika Serikat. Kemudian masa kayak tiap eh, hari jual ke sana, beli di sini, jual di sana, beli di sini, ya seperti itulah. Akhirnya terjadi crash karena ternyata perusahaan-perusahaan baru tersebut tidak bisa memberikan keuntungan yang bagus dan perspektifnya eh, tidak meyakinkan karena memang orang-orang pada saat itu tidak membaca laporan keuangannya. Tapi kita kan sangat beda jika pada 10 tahun yang lalu kita benar-benar membaca laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang akan kita investasikan. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari 300%. Berarti indikasi dari profit yang kita dapat itu tidaklah sepenuhnya benar dijadikan judgement untuk menjual saham dan kemudian kita akan mengalihkan saham itu ke aset yang lain. Lebih baik kita tidak usah melakukan apa-apa. Jadi tidak usah melakukan apa-apa dalam artian kalau memang saham yang sudah Anda pegang itu potensial bagus, sudah naik, Anda tidak usah takut harga sahamnya turun. Asalkan Anda tetap memantau laporan keuangan perusahaan tersebut. Jika di tiap kuartal berikutnya dia naik, meskipun ada kayak penurunannya dari 300 ke 250% dari total akumulasi keuntungan Anda, atau turun lagi 20%, ya Anda tetap harus yakin dengan performa perusahaan, karena seperti halnya contohnya ya di S Hardware ini, dia pernah turun kan, ada banyak sekali ini penurunannya, kemudian naik turun lagi. Tapi asalkan Anda yakin dengan performa bisnis dari S Hardware, ya dia akan dalam jangka panjang dia akan terbukti dengan performanya gitu. Karena anggap saja seperti orang-orang yang menjual perusahaan yang baik itu dianggapnya mereka terlalu terburu-buru saja gitu. Nah, sedangkan jika Anda ingin hidup tenang dan makmur bersama saham, itu Anda harus menjadi investor yang panjang akal. Mengambil decision Anda itu bukan berdasarkan pengen take profit immediately gitu ya, take profit secepatnya. Itu memang sudah rumlah di manusia, kalau kita lihat sesuatu yang bagus kita pengen cepat-cepat ambil. Oke. Nah, kemudian soal loyalitas ya, loyalitas ini kalau kita memang melihat ada sebuah perusahaan potensial yang bisa mengalahkan perusahaan yang sedang kita investasikan, itu tidak masalah. Karena menurut kami loyalitas itu adalah milik pegawai, sedangkan Anda adalah investor. Nah, loyalitas Anda adalah kepada harta yang Anda miliki. Anda miliki harta itu karena Anda memang berjuang mendapatkan harta itu kan. Kemudian Anda harapkan harta itu dapat diinvestasikan ke perusahaan eh, tersebut. Nah, semuanya kalau memang perusahaan tersebut itu sudah mulai mengalami penurunan, kemudian ada kompetitor baru yang potensial untuk menjadi market leader di sektornya, ya saatnya Anda pindah ke perusahaan baru tersebut untuk diinvestasikan. Itu tidak apa-apa. Anda tidak usah berpikir loyalitas pada satu perusahaan. Loyalitas Anda adalah pada uh, investasi Anda, pada harta Anda. Nah, tapi kita juga harus melihat uh, apakah potensi dari suatu perusahaan baru itu ujung-ujungnya sama nggak dengan perusahaan yang sedang Anda miliki. Jika ujung-ujungnya sama, mending Anda tetap bertahan di perusahaan Anda saat ini, karena ada kemungkinan perusahaan Anda dapat memperbaiki kesalahannya. Itu lumrah dan biasa di berbagai sektor industri. Contohnya adalah dulu Coca-Cola juga pernah mengalami masalah, kemudian akhirnya ada pergantian direksi dan sebagainya, terus mereka dapat recover. Apple juga ya, yang dulu pernah pecat Steve Jobs, kemudian dia hire Steve Jobs lagi, akhirnya dia bisa bangkit kembali Apple. Nah, biasanya memang ada pattern-pattern dari
perusahaan-perusahaan yang apa namanya, yang pernah pernah menjadi starnya ya, pernah menjadi bintangnya di suatu sektor, kalau mengalami masalah itu biasanya orang-orangnya nggak akan tinggal diam, mereka akan melakukan perubahan, mereka akan melakukan riset, karena uang mereka juga sebenarnya banyak dari hasil-hasil keuntungan penjualan masa-masa jaya mereka. Itu sangat tangguh sih kalau mereka bisa membuat suatu riset, dan mereka juga memiliki data yang banyak kan tentang apa namanya, aktivitas transaksi konsumen, kebiasaan konsumen. Mereka biasanya akan bergerak untuk memperbaiki diri mereka. Nah, jika akhirnya ternyata ada punya keyakinan seperti itu, ya kenapa tidak Anda pegang saham itu sampai 25 tahun ke depan. Karena ternyata pemirsa belum mendapatkan potensi ancaman terhadap perusahaan yang sedang Anda miliki. Maka tetap menjaga kepemilikan saham hingga 25 tahun mendatang merupakan pilihan yang cerdas dan bijaksana. Kalau kita lihat ke belakang, itu ada seorang investor terkenal yang namanya adalah Philip E. Pfizer. Jadi dia itu menulis buku yang judulnya Common Stocks and Uncommon Profits. Ini kami sudah baca buku ini, dan ini memang dia dia ini salah satu investor yang menginvestasikan uangnya di Motorola. Jadi Philip Pfizer ini adalah seorang apa namanya, investor Motorola pada masa-masa awal. Dia tidak pernah menjual saham kepemilikannya di Motorola sampai dia meninggal. Nah, dia tidak pernah menjual sahamnya di Motorola sampai dia meninggal. Berarti dia memang benar-benar yakin bahwa saham Motorola ini bisa saya bawa sampai mati. Gitu. Ya, maksudnya bukan di alam kubur terus bawa lembar saham gitu, enggak ya. Akhirnya dia beberapa persen dari hartanya dia masukkan ke charity, sisanya dia gunakan untuk keluarga. Dan untuk teman catatan, saya di sini tidak ingin mempromosikan bukunya Philip F. Pfizer ini di Amazon ya, tapi saya di sini hanya ingin apa namanya menunjukkan salah satu bukunya saja yang bisa jadi referensi untuk pembaca. Jika memang pembaca ada yang kesulitan dalam bahasa Inggris, sebenarnya tidak usah masalah, karena kami juga sebenarnya akan menyediakan sebuah sesi selain ngobrol saham, yaitu adalah kajian buku investasi. Jadi nanti ada sesi tersendiri untuk mengkaji buku-buku investasi yang keren. Kita akan bedah buku-buku itu dari satu bab ke bab yang lainnya. Jadi tidak langsung resume satu buku gitu yang seperti biasa dilakukan di tempat lain. Karena kami merasa pembedahan buku per bab itu sangat sangat penting untuk menjadikan apa namanya kedalaman pengetahuan bagi para pemirsa. Oke, kemudian kita balik lagi ke sini. Kesimpulan, memilih saham selaknya dilakukan dengan kesabaran dan kehati-hatian, memperhatikan risiko dan memastikan kualitas ekonomi perusahaan. Ini sudah kita bahas berkali-kali tadi ya. Begitupun ketika sudah memiliki dan membeli saham, tetap harus bersabar dan berhati-hati ketika akan menjualnya. Pastikan bahwa ketika menjualnya telah menemukan perusahaan baru yang mampu memberikan imbal hasil yang lebih besar. Ingat, jangan membeli perusahaan yang hanya disebut sebagai the next Microsoft yang ujung-ujungnya keuntungannya sama kayak Microsoft. Karena bisa jadi kalau potensinya cuma sama, ya Microsoft bisa ngalahin lagi, jadi malah perusahaan itu jadi bangkrut gitu. Kecuali kalau Anda investasi di Google gitu, yang ternyata dia berhasil outmaneuver Microsoft. Ya bisa ciptain produk-produk keren yang bisa digunakan orang lebih banyak dibanding Microsoft. Contohnya Google bisa bikin search engine-nya yang keren, dia bisa bikin Android yang dipakai di semua device smartphone di dunia saat ini. Karena ya itu, kalau cuma imbal hasilnya nggak lebih besar, ya ada potensi
apa namanya, dia akan dikalahkan oleh perusahaan Anda saat ini yang ternyata adalah masih menjadi market leader dan akhirnya malah jadi bangkrut atau diakuisisi gitu ya. Ya itu bisalah apa kita eh, diskusiin lagi apakah untung ketika membeli perusahaan yang diakuisisi atau tidak. Karena nanti kalau diakuisisi tapi nanti dilebur ya saham Anda akan terlikuidasi secara otomatis. Jadi Anda tidak bisa memilikinya dalam jangka panjang, akan terlikuidasi. Ya palingan Anda akan balik lagi ke saham pembelinya, itu adalah market leadernya tadi. Itu menarik sih untuk kita bahas soal apa namanya strategi akuisisi dan sebagainya gitu. Kapan-kapan kita akan bahas. Kemudian naik turun harga saham adalah hal yang wajar dalam jangka waktu pendek, income waktu pendek ya. 3 tahun itu sebenarnya waktu pendek kalau kita pakai acuan 10 tahun. Apalagi pakai acuannya Philip Advisor sampai lifetime, sampai ujung hayat. Itu juga sangat eh, relatif. Nah, maksud maksud kami ini adalah Anda itu jangan pakai decision waktu dalam apa memutuskan penjualan. Tapi kalau membeli itu juga jangan berdasarkan decision waktu kayak saya mau investasi di sini 3 tahun, kalau nggak untung saya jual ya nggak apa-apa kalau Anda memang sedang ada kebutuhan duit mendadak gitu. Tapi kalau Anda tidak ada kebutuhan duit mendadak dan Anda pengen ujung-ujungnya duit itu Anda tabung, ya mendingan Anda masukkan ke saham. Karena tabungan deposito itu dalam jangka panjang akan dikalahkan oleh performa saham. Nah, kemudian kita sudah lihat tadi ya, contohnya adalah S Hardware dan SMSM, BBRI dan BBCA mampu bertumbuh tinggi hingga ratusan persen dalam jangka waktu yang panjang, yaitu adalah 10 tahun. Kembali lagi, memang kita tidak bisa memutuskan dalam jangka waktu periodik untuk membeli dan menjual saham. Tapi kenapa saya sebutkan dalam jangka panjang ini hanya untuk memberikan gambaran saja, sebenarnya untuk merubah pola pikir kita semua bahwa panjang loh sebenarnya apa namanya keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita juga investasi itu berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Dan jangan jadikan dimensi periode waktu itu sebagai acuan satu-satunya gitu. Sebenarnya maksud kami seperti itu karena acuan Anda banyak sekali faktornya. Contohnya adalah mengacu pada laporan keuangan, mengacu pada kondisi perekonomian global, mengacu pada kondisi politik dan keamanan negara. Itu banyak sekali lah. Jadi intinya jangan jadikan indikator waktu sebagai satu-satunya reason atau alasan Anda bertransaksi saham, menjual dan membeli, tapi jadikan alasan waktu sebagai penyemangat Anda untuk tetap sabar dan teliti dalam berinvestasi. Kira-kira seperti itulah dan kami yakin para pemirsa memahaminya dengan baik. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dalam mengikuti sesi ngobrol saham bersama Saham Pintar. Sampai jumpa kawan-kawan, sampai ketemu di kesempatan lainnya.